Hai Virgo, apa kabar? Semoga kamu sehat-sehat ya. Kalau ada yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Sekarang kita general reading untuk 3 bulan ke depan. Rezeki, karir usaha ya, keuangan, dan juga personal life, love life, atau juga dengan keluarga, dengan pertemanan ya. Sun, Moon, and Rising in Virgo. Oke, yang pertama untuk karir dan usaha, di sini ada reward, ada Four of Wands. Untuk keuangan, di sini ada security, Four of Pentacles. Untuk personal life atau love life ada Seven of Cups, possibility. Oke, Virgo, kita ke karir dan usaha dulu ya. Yang aku rasakan sih untuk karir dan usaha di sini bagus. Sepertinya kamu akan mendapatkan bonus ya, atau mendapatkan apresiasi. Kinerja kamu itu diakui ya, performance kamu bagus. Bisa jadi kamu akan dipromosikan. Di usaha juga ya, mungkin usaha kamu itu akan lebih banyak dikenal. Banyak yang tertarik ya, banyak customer baru. Bisa juga kamu itu membuka toko baru ya, atau membuka cabang. Kamu membuka usaha sampingan. Pokoknya nggak hanya satu ya. Ada kemungkinan kamu menambah baik itu pekerjaan maupun usaha. Kemudian di sini juga ada perayaan. Bisa jadi mungkin perayaan dari keuntungan yang kamu dapat, atau juga ya kamu itu bersyukur lah. Ya, aku merasakan energi bersyukur cukup kuat. Dan ini menyambung ya ke keuangan kamu. Untuk keuangan, di sini bukannya kamu kekurangan ya, tapi di sini kamu diminta untuk bijak dalam mengelola keuangan. Apalagi kalau kamu itu baru mendapatkan rezeki atau mendapatkan tambahan ya, penghasilan kamu itu berlebih, justru di situ kamu harus bijak. Jangan sampai kamu jadi overspending, kamu merasa, oh sekarang aku punya uang banyak atau cukup gitu ya. Kemudian kamu akhirnya nggak terkontrol. Di sini kamu harus memperhatikan sisi security. Artinya tuh keamanan dari keuangan kamu. Misalnya kamu itu perlu punya dana darurat atau menambah dana darurat. Kemudian menambah tabungan ya. Diutamakan adalah untuk yang darurat. Jadi seperti sedia payung sebelum hujan. Meskipun segala sesuatunya baik-baik aja ya, 3 bulan ke depan kelihatannya karir dan usaha itu baik-baik aja. Bahkan ada yang moncer ya, ada yang menanjak. Tetap saja untuk keuangan kamu perlu bijak. Kita kan nggak tahu ya, nanti tiba-tiba ada pengeluaran tak terduga. Atau kamu itu memang ya ada sesuatu yang perlu kamu beli. Kamu perlu mengeluarkan uang untuk acara ya, misalnya syukuran atau ada apa gitu ya. Pokoknya di keuangan meskipun kamu berlebih, usahakan untuk tidak mengeluarkan lebih dari kebutuhan. Jadi ditunda dulu gitu kalau misalnya kamu itu pengen membeli sesuatu yang belum perlu. Ya, jadi kalau misalnya sesuatu yang hanya sekedar ingin ya atau hobi, itu bisa ditunda dulu ya. 3 bulan ke depan ini lebih baik kamu fokus untuk menabung, untuk mempersiapkan ya, untuk jaga-jaga. Jangan sampai nanti ke akhir tahun itu kamu ya bisa dibilang kekurangan ya. Bisa jadi mungkin kamu ingin membuka usaha baru atau ingin memperbesar usaha kamu ya, itu juga kan perlu modal. Jadi daripada kamu gunakan untuk hal-hal yang tidak penting, lebih baik ditabung. Siapa tahu nanti di akhir tahun kamu bisa memperluas usaha. Jadi untuk keuangan di sini sih sebenarnya ya masih bisa tertanggulangi ya kebutuhan
atau simpanan gitu ya, itu masih bisa dikelola dengan baik ya. Kalaupun sekarang itu kamu banyak pengeluaran atau kemarin-kemarin banyak pengeluaran, nah 3 bulan ke depan itu bagaimana caranya supaya mengurangi, supaya berhemat. Oke, sekarang kita ke love life atau personal life. Di sini yang aku rasakan sih, ya mungkin ada salah paham ya. Atau mungkin ada kebutuhan yang bisa jadi itu bukan kebutuhan kamu atau keinginan kamu, tapi keinginan pasangan, keinginan keluarga ya, yang menyebabkan kamu itu harus mengeluarkan uang. Makanya di sini ada warning supaya kamu itu harus berhati-hati ya, bijak dalam mengeluarkan uang. Bagaimana caranya supaya memberi pengertian kepada pasangan atau keluarga? Misalnya kalau lagi nggak perlu-perlu amat, lebih baik ditunda. 3 bulan ke depan ini usahakan hanya melakukan pembelian yang esensial ya, yang merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari. Jaga-jaga untuk kebutuhan kesehatan ya, yang tadi dana darurat. Pokoknya segala sesuatunya itu perlu dipersiapkan ya. Berikan pengertian seperti itu. Ya karena aku merasakan ada beberapa dari Virgo atau pasangannya Virgo ini lagi banyak keinginan. Mungkin itu ya salah satu tantangan. Bagaimana caranya supaya kamu itu bisa mengerem, bisa memberikan pengertian juga, dan segala sesuatunya itu bisa kamu kontrol. Untuk single ini you are ready to mingle. Jadi kelihatannya untuk Virgo yang single, kamu cocok ya 3 bulan ini banyak bergaul, kemudian juga kenalan sana sini gitu ya, menjajaki. Dalam arti tuh mencoba untuk mengenal lebih dekat. Jadi jangan langsung berkomitmen. Kalau bisa tuh mengenal dulu ya, dan lebih dari satu. Di sini bukan menjadi playboy atau playgirl, tapi bagaimana kamu itu bisa mengenal dulu sebelum berkomitmen. Jangan sampai nanti menyesal atau nanti jadi selingkuh. Yang aku rasakan di sini ada beberapa Virgo yang akan punya romantic relationship dengan water signs dan juga fire signs ya. Jadi Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Untuk yang sudah berkomitmen, misalnya bertunangan gitu ya, atau punya hubungan yang serius, ada kemungkinan 3 bulan ke depan kamu akan meresmikan ya. Jadi ada perayaan di sini. Nah, di sini juga kenapa kamu harus bijak dalam mengelola keuangan, karena bisa jadi ya, kamu perlu budget lebih ya untuk melakukan resepsi. Atau mungkin kamu ingin DP rumah ya, jadi udah deh nikahnya di KUA aja atau nikahnya sederhana aja, tapi pengen segera punya rumah, jadi nggak mau ngontrak. Itu juga kemungkinan bisa ya di 3 bulan ke depan. Kuncinya kamu harus sabar, harus bijak. Kalau misalnya mencari rumah juga jangan terburu-buru. Ya, kalaupun kamu itu pengennya setelah menikah langsung ke rumah sendiri, tetap harus berhati-hati. Ya, jangan sampai nanti menyesal. Kalau sudah DP terus nyesel kan ya sayang ya, nanti DP-nya hangus. Oke, sekarang kita ke Oracle Advice ya. Ada pesan dan nasihat atau clue tambahan untuk Virgo, Sun, Moon, and Rising. 3 bulan ke depan. Nah, adjustment are required. Ya ini ya yang tadi menyangkut keuangan, kemudian juga di hubungan personal ya, perlu penyesuaian. Jadi jangan terburu-buru dan kamu harus bijak. Kalau pengen beli rumah misalnya, kamu perlu banyak-banyakin survei. Jadi jangan langsung, wah udah suka nih di sini, wah lokasinya udah bagus, harganya udah murah. Jangan langsung memutuskan. Perlu banyak pertimbangan ya. Kita lihat lagi, ya, get more information, ya kan? Jadi hati-hati dalam menentukan sikap atau membuat keputusan, apalagi yang menyangkut jangka panjang.
Untuk 3 bulan ke depan, sebaiknya kamu itu banyak mencari info dulu, kemudian ya mengumpulkan sebanyak-banyaknya pilihan ya, karena di sini ada possibility dan penyesuaian juga. Jadi kamu juga jangan terlalu perfeksionis. Kalau ada ya kurang 1-2 itu wajar. Kamu benar-benar harus mempertimbangkan budget ya. Jadi keuangan itu benar-benar memegang peranan. Hati-hati dalam mengeluarkan uang. Ya, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Overall di karir dan usaha sebenarnya bagus. Tinggal bagaimana kamu itu bisa memaintain ya, mempertahankan. Kemudian keuangan juga bagaimana kamu mengelola dengan baik. Hubungan juga bagaimana kamu memberi pengertian. Pengertian untuk orang lain maupun diri sendiri. Kamu juga harus bisa menahan diri gitu ya. Yang bisa ditunda, ditunda dulu. Kalau yang urgent atau prioritas itu yang diutamakan. Oke, so demikian dulu reading untuk Virgo. Semoga membantu. See you and take care.